Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai saja perkuliahan hari ini ya. Baik, sebelum mulai perkuliahan hari ini, mari sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Berdoa selesai. Ini yang online berarti yang tidak bisa hadir di kampus ya? Halo? Saya absen dulu sebelumnya. Di data absen ada 13 mahasiswa ya. Aisyah Hartimi hadir? Aisyah Hartimi tidak ada ya? Dava Arif Zakwan belum hadir. Fadli Hidayat Ashari Hadir, Bu. hadir. Fadli bisa on cam sebentar, Ibu mau lihat wajahnya seperti apa. Lagi di jalan, Bu, mau arah kampus. Oh, mau kampus ya Fadli ya? Oke. Iya, Bu. Ibu tunggu di kampus ya Fadli ya, di lab 2 Oke, ya. Bu. Oke. Firly Amarilis. Firly nampaknya belum ada. Laode Muhammad Indra Salman belum ada. Muhammad Rifki Fauzan juga belum ada ya. Muhammad Sami belum. Nadia Putri Ritonga tidak ada. Natalia Devi Desmiati belum hadir. Raka Ditya. Hadir, Bu. Raka mau ke kampus atau Saya online, Bu. online? Iya. Boleh on cam sebentar, Raka? Boleh, Bu. Belum kelihatan, Raka. Iya. Maaf, Bu. Sebentar. Oke. Nih, saya dari tadi kayak gini terus, Bu, soalnya, Bu. Nggak bisa ya? Iya, kelihatan nggak, Bu? Belum. Belum ya. Raka tinggal di mana, Raka? Di Jakarta Timur, Bu. Jakarta Timur ya? Iya. Oke, nggak apa-apa, Raka. Tapi nanti kalau udah bisa on cam, kamu on cam ya. Iya, Bu. Baik. Terus Saidina Naura Nabila. Oh, itu dia. Saidina sudah hadir di sini di lab. Panggilannya apa nih? Naura? Naura. Biasanya dipanggil apa? Naura. Naura tinggal di mana, Naura? Puspitek muncul? Iya. Oh. Kalau Ibu Puspitek Pagedangan. Udah ramai sekarang.
Safira, Salsa. Hadir, Bu. Hadir. Safira, tinggalnya di mana Safira? Saya di Keroncong, Oh, di Keroncong. Kabupaten Tangerang ya? Kota Jatiuwung. Oh, masih kota-kota, iya, Keroncong. Belum bisa hadir ke kampus nih, Safira. Ini mau ke sana, Bu. Mau ke sana ya? Masih di rumah ya? Iya. Soalnya tadi pagi masih kerja, Bu, Kerja di mana, Safira? di Pumakila. Umakila. Oh, ini lagi shift malam kali ya? Iya, sih 3. Tadi pulang jam 7 langsung kelas Zoom pagi. Oke, terima kasih, Safira. Iya, Bu, sama-sama. Terakhir Wian, Wahyu Ningsih. Oh, Wian ada di sini ya. Wian rumahnya di mana, Wian? Asli Bandung. Eka Bakti situ ya. Oh, itu dekat sekolah Sempustek ya. Ah, Ibu ngajar di situ juga. Berarti yang hadir dari 13 mahasiswa baru 1, 2, 3, 4, 5 orang ya? Mas Hendri. Ini kayak supervisi ya, Pak. Untuk materi pertemuan satu hari ini sudah Ibu upload di e-learning. Apakah sudah di-download materinya semua? Sudah download materinya? Di e-learning? Belum ya? Yang belum download silahkan di-download dulu materinya. Karena hari ini kita akan langsung praktek ya. Sambil nunggu kalian membuka modul di e-learning, Ibu perkenalkan diri dulu ya. Nama lengkap Ibu Anita Triana, Skom Mkom. Di sini di semester 1 SI Ibu mengajar mata kuliah aplikasi komputer. Ada yang ingin ditanyakan sebelum kita mulai perkuliahan? Ada yang mau tanya? Naura? Wian? Enggak ada. Nanti Ibu minta tolong dibuatkan grup ya, grup WhatsApp biar gampang komunikasinya. Udah ada belum? Belum ada grup. Nanti tolong dimasukkan ya. Ini Ibu catat nomor handphone Ibu, nanti tolong dimasukkan ke grup. So 0821 4387 719. Kemudian ini alamat Instagram Ibu ya. Silakan di-follow. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum kita mulai perkuliahannya? Raka? Nggak ada, Bu. Nggak ada ya. Safira? Ada yang mau ditanyakan? Ngecek e-learning-nya di mananya, Bu? Ngecek e-learning di mata kuliah aplikasi komputer. Di Kan nanti langsung kebuka tampilan semua mata kuliah yang ada di semester 1. Kamu pilihnya mata kuliah aplikasi komputer. Oke, bentar. Ketemu? Aplikasi komputer plus praktikum, nama mata kuliahnya. Di situ ada tanggal hari ini untuk pertemuan 1, 6 Oktober 2022. Ibu sudah upload 2 materi, yang pertama teori, yang kedua modul praktikumnya yang akan langsung kita praktekkan hari ini.
Kalau PDF nggak bisa di-view ya, Pak? Nggak bisa di-share ya, Pak? Sebentar ya. Yang biasa, bukan aplikasi komputer. Iya, iya. Bu, maaf mau tanya, untuk masuk itunya itu kan yang portal mahasiswa bukan sih? Iya, betul. Tapi kok keterangannya username-nya salah sama passwordnya, Bu. Padahal udah bener. Sudah. Bentar, Salah saya, Pak. dicoba terus ya, Bu. Ya, nah, coba dulu ya.
Kalau PDF ke close terus ya, Pak? Kalau buka PDF ke close terus. Close gimana? Ntar nggak lama ke close sendiri. Tuh. Kenapa ya? Kerubet ya? Kayaknya sih kalau Oh gitu. itu bisa di Makasih ya, Pak. WhatsApp aja. Ya. Pagi, Pak. Sudah absen, Pak? Namanya siapa, Pak? Namanya? Hendra. Hah? Hendra Cipta. Di absen saya nggak ada, Pak, namanya. Di absen saya nggak ada. Ini Bapak jurusannya apa, Pak? Oh, ini SI, Pak. jam 10 biasa di hari Selasa ya. Dan TNI, Abikom, ini kan Abikom, tapi nggak Abikom. Yang objek kan ya? Bukan. Oh, bukan. Jadi ini sebelah. Sebelah mungkin ya, Pak. Iya, sama-sama, Pak. Nah, ini materinya ya. Ada dua, yang pertama untuk teori, dan yang kedua untuk modul praktikum yang akan kita praktekkan hari ini. Sudah bisa, Safira? Sudah bisa login ke e-learning? Belum, Bu. Bentar, Bu. Belum ya? Saya mau tanya ke Pak Agung. Oh iya, ITT S-nya kecil underscore 2020. ITT-nya besar. ITT-nya besar, S-nya kecil underscore 2020. Oh, Safira, passwordnya ITT-nya huruf besar semua, S-nya kecil, underscore 2020. Coba. 2022. Passwordnya, Bu. Iya. ITT-nya huruf besar, S-nya kecil, underscore 2022. Raka sudah bisa, Raka? Berapa tadi, Bu? Maaf. ITT huruf besar, caps lock, S-nya huruf kecil, S. Oke, bentar. underscore 2022. Bisa. Ada underscore 2022-nya, Bu. Iya. Oke, bentar. Raka sudah bisa belum, Raka? Raka? Udah Bu, udah Di-download materinya? udah download juga. Oke. Login ke e-learning-nya passwordnya sama ya? Iya sama ITTS. Iya, ITT-nya huruf besar, S-nya huruf kecil, underscore 2022. Oke, sambil nunggu Safira login ke learning, sambil Ibu menjelaskan materi hari ini ya.
Di sini di lab komputer ITTS sudah hadir 2 orang, yaitu Naura dan Wian. Sambil nunggu Fadli ya, Fadli yang katanya masih di jalan mau ke kampus. Dari 13 yang hadir mau bangun online ataupun offline, totalnya 5 orang. Oke, baik, kita mulai. Di pertemuan 1 ini kita akan membahas tentang software, yaitu perangkat lunak. Oh iya ya, Ibu belum share kontrak perkuliahan ya? Karena ini pertemuan pertama, wajib bagi dosen untuk memberitahukan kontrak perkuliahan selama 1 semester ke depan. Jadi totalnya kita ada 16 pertemuan, termasuk di dalamnya yaitu UTS dan UAS ya. Sebentar, Ibu buka slide kontraknya dulu. Jadi ada 4 kriteria penilaian untuk mata kuliah aplikasi komputer ini. Yang pertama, absensi ya. Absensi atau presensi ini memiliki poin 15% dari keseluruhan nilai. Ya. Jadi dari 16 pertemuan mahasiswa wajib hadir kalau mau dapat nilai A gitu ya. Terus untuk tugas itu poinnya sebesar 30% tugas. Tapi karena kita praktek ya, kita praktek dan Ibu usahakan untuk hadir terus setiap minggu di sini gitu. Jadi praktek itu juga termasuk tugas gitu ya. Ataupun nanti ada tugas yang harus kalian upload juga di e-learning gitu. Gampang lah tugasnya ya. Itu poinnya 30%, kemudian untuk UTS poinnya 25%. UTS-nya karena ini praktek, UTS-nya ya praktek gitu. Jadi yang nanti yang jauh-jauh ketika UTS ataupun UAS diusahakan hadir di tempat gitu ya, kalau untuk ujian. Sama yang terakhir ada UAS. UAS ini poinnya cukup besar, jadi UAS-nya 30%. Jadi keseluruhan 100%, itu masing-masing penilaian ya. Presensi 15%, tugas 30%, UTS 25%, dan UAS 30%. Materinya apa saja yang akan dipelajari untuk mata kuliah aplikasi komputer ini? Kita akan membahas tentang Microsoft Office, termasuk di dalamnya Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, dan di pertemuan akhir itu nanti kita akan membahas atau kita akan belajar tentang Microsoft Access. Aplikasi Microsoft ini banyak sekali digunakan di perusahaan-perusahaan ya, di kantor-kantor atau di bidang apapun. Tentunya mahasiswa harus menguasai Microsoft Office ini. Sebelumnya di SMA-nya dulu, sejauh mana kemampuan Microsoft Office-nya, Naura? SMA-nya mana, Naura? Tangerang. Pamulang. Oh ya? Di Bandung. Berarti kalian ini ya, angkatan COVID ya? Online? Belum? Oh, 2000, belum sebelum COVID. Kalau Yan? Angkatan COVID? Sama ya, Safira, Fadli, dan siapa tadi ya? Raka, lulus SMA-nya belum lama atau udah lama? Saya angkatan lulus 21, Bu. Baru ya, angkatan COVID berarti ya, Safira ya? Iya, benar. Raka kemana ya? Raka menghilang ya? Raka menghilang. Nah, untuk di SMA atau SMK? Iya. Oh ya, MA ya, berarti SMA dan sederajat ya. Kalau Naura? SMA. Safira? Aku SMA. SMA. Iya, SMA. SMA. Kalau di SMA berarti TIK ya, TIK. Ada, TIK-nya ada. Dari kelas 10 ada TK, cuma pas kelas 11 itu lebih juga namanya informatika apa gitu. Terus kelas 12 lebih beda lagi. Tapi saya
Wian ada, TIK? Kebanyakannya online. Oh iya, angkatan COVID. Iya bener. Jadi Pas yang masuk MA kan udah baru COVID ya. Lulus 3 tahun, akhir-akhir pas mau kelas 12 aja kan masuknya. Iya, sama ya Safira juga ya, kebanyakan online ya. Ibu kesehariannya ngajar di SMK Pusat Serpong di sana, dekat kos-kosannya Wian. Ada SMK di sana, jurusannya ada 7. Kalau ibu ngajar di jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Untuk profesi ibu sebagai guru itu sudah 14 tahun. Kalau jadi dosen baru 2 tahunan ini. Gitu. Jadi sama siswa pun baru masuk full baru-baru ini, sama mereka juga 2 tahun kemarin online gitu. Jadi sama banyak mengeluh, apalagi SMK yang harusnya lebih banyak praktek gitu kan daripada teori. Gitu. Berarti untuk penguasaan Microsoft Office-nya, kalau kalian menilai sendiri berapa persen? 30 lah ya. Di kuliah ini kan lebih banyak tugas yang harus menguasai Microsoft Office, PowerPoint untuk presentasi gitu ya, apalagi Excel. Ketika lulus pun kalian minimal tuh basicnya menguasai Microsoft Office gitu. Di kantor-kantor pun syarat wajibnya itu gitu. Bisa Office seperti itu ya. Nah, untuk pertemuan pertama ini Ibu akan membahas tentang Microsoft Word terlebih dahulu gitu. Tapi sebelum Ibu menjelaskan tentang Microsoft Word, Ibu akan membahas terlebih dahulu tentang software atau perangkat lunak. Tujuan pembelajaran dari pertemuan pertama ini adalah diharapkan mahasiswa mampu memahami dan mengetahui definisi dari software, klasifikasi dari software, dan mampu menjelaskan pengertian dari software itu sendiri. Sekarang kita akan bahas apa itu software. Software biasa disebut dengan perangkat lunak. Perangkat lunak atau software merupakan suatu pemrograman komputer yang tugasnya sebagai penghubung antara user dengan hardware. Ya. Perangkat lunak di sini dapat disebut dengan penerjemah atau instruksi-instruksi yang akan dijalankan oleh user atau pengguna komputer untuk proses kepada perangkat keras. Software sendiri dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada program aplikasi. Program aplikasi. Yang kedua ada sistem operasi, dan yang ketiga ada bahasa pemrograman. Ini untuk pemrograman aplikasi, maaf ya ada error. Microsoft Windows itu masuknya ke sistem operasi atau operating system ya. Kalau program aplikasi ya contohnya seperti ya Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint, Access, browser, Google Chrome. Terus kalau yang bahasa apalagi ya aplikasi ya Instagram seperti itu kan yang kita pakai sekarang, Zoom dan lain-lain. Yang kedua sistem operasi ini operating system. Kalau operating system itu ibaratnya kalau manusia itu nyawa ya, ada tubuhnya, ada nyawanya. Nah operating system ini fungsinya untuk menghidupkan si hardware itu sendiri gitu. Jadi laptop yang kita pakai sekarang, komputer yang kita pakai sekarang, kalau tidak ada softwarenya ibaratnya benda mati gitu ya, nggak bisa dipakai, fungsi-fungsinya tidak bisa digunakan gitu. Kemudian yang ketiga bahasa pemrograman seperti Pascal dan bahasa rakitan, C++, Java dan lain sebagainya. Nah, berdasarkan jenisnya software terdiri dari 7 jenis. Yang pertama freeware. Freeware ini software yang gratis ya, bisa digunakan tanpa batasan waktu gitu. Banyak software-software gratis yang bisa kita gunakan. Yang kedua ada shareware. Shareware ini merupakan aplikasi yang disediakan oleh pengguna tanpa harus membayar secara uji coba dan lebih sering terjadi pembatasan. Kalau shareware ini gratis tapi ada limitnya gitu. Kalau mau fitur-fitur tambahan kita harus bayar gitu ya. Yang ketiga ada firmware. Software ini biasanya bawaan dari hardware, kayak driver, seperti itu ya. Yang keempat ada free software, ini perangkat lunak. Bedanya apa ya? Freeware sama free software ya. Sama ya, gratis juga ya. Yang open source software ini
codingnya bisa dikembangkan oleh pengguna lainnya. Yang F ada malware, ini virus ya, malware. Ini jenis-jenis dari aplikasi. Terus definisi software aplikasi ini mendefinisi software menurut para ahli ya, ada menurut Jogianto, menurut Rahmat Hakim, dan menurut Arif Santoso. Ini nanti kalian baca sendiri di rumah ya. Kalau Ibu jelaskan langsung satu persatu memakan waktu yang cukup lama gitu. Terus ini ada beberapa contoh perangkat lunak aplikasi. Yang pertama Microsoft Office, aplikasi Office yang umum digunakan di kantor-kantor atau di sekolah-sekolah. Microsoft Office ya. Microsoft Office ini keluaran dari perusahaan Microsoft. Tahu yang punyanya siapa? Microsoft. Dulu orang terkaya nomor 1 di dunia. Siapa? Yang baru cerai kemarin. Siapa? Siapa? Safira, tahu Safira? Oh ini ya, udah ada grup WhatsApp-nya ya. Bill Gates, oh Bill Gates. Oh iya. Tahu Mas. Bill Gates itu pemilik Microsoft ya. Jadi ini berbayar. Kalau Microsoft Office berbayar ya. Nah, ada yang free-nya, Open Office itu free. Nanti kalau mau download, tapi biasa kalau beli laptop yang sekarang itu udah include sama Microsoft Office biayanya. Situ. Kemudian yang kedua ada aplikasi multimedia, ini untuk editing foto, editing video ataupun audio ya. Kemudian ada aplikasi internet seperti browser, email, dan aplikasi untuk chatting seperti itu. Ini pertemuan 1A membahas tentang jenis-jenis software atau aplikasi ya. Jadi kita rangkum aplikasi itu ada berapa bagian? Aplikasi dibagi menjadi berapa bagian? Wian? Hah? Aplikasi dibagi menjadi berapa bagian? Tiga. Software atau perangkat lunak dibagi menjadi 3. Yang pertama, program aplikasi. Yang kedua, sistem operasi. Yang ketiga, bahasa pemrograman gitu. Nah, kalau berdasarkan jenisnya, software itu ada 7, ada freeware, ada shareware, ada firmware, ada free software, open source software, dan malware. Nah, ini yang bagian 2-nya pengertian, lebih ke pengertian dari software itu sendiri menurut para ahli. Kemudian ini ada beberapa contoh perangkat lunak aplikasi, yaitu yang pertama aplikasi Office. Aplikasi ini adalah perangkat lunak yang sering digunakan di perkantoran-perkantoran gitu ya, digunakan untuk memproses data-data yang dibutuhkan. Kemudian ada aplikasi multimedia untuk editing foto, audio, dan video. Yang mau jadi YouTubers, influencer, ini harus menguasai aplikasi multimedia. Kemudian ada aplikasi internet, browser, email, dan untuk chatting. Nah, sekarang langsung kita masuk ke pertemuan 1B, pengoperasian dasar Microsoft Word. Nah, sambil Ibu jelaskan, mungkin bisa dibuka aplikasi Microsoft Word-nya di komputer atau di laptopnya masing-masing ya. Jadi kita langsung praktek. Safira, di depan laptop atau enggak? Di HP, Bu. Di HP ya? Ya. Tapi ada laptop? Belum ada. Belum ada. Untuk minggu depan? Saya disuruh tanya, Bu, katanya cocok laptop apa yang buat jurusan saya, katanya kayak saya gitu. Tergantung. Sambil tanya-tanya. Kalau cocok atau enggaknya tergantung budget sih ya. Iya. Oke, nanti Safira bisa disimak ya untuk materi praktek hari ini ya. Mudah-mudahan minggu depan udah ada laptop ya, Safira? Iya, Bu. Atau kok bisa langsung ke ITTS-nya, jadi kita praktek langsung di sini. Ya. Ini untuk Word yang Ibu pakai di kampus, ini versinya Microsoft
Word versi 2013 ya. Sama ya, 2013 ya versinya. Oke. Ada? Oke. Nah, oke, perhatikan slide-nya dulu, nanti kalian bisa tahu gimana cara bukanya ya. Oke, perhatikan dulu, kita sudah masuk ke materi pengoperasian dasar Microsoft Word. Jadi tujuan pembelajarannya sekali lagi mahasiswa mampu memahami dan membuat dokumen kerja, mampu mengelola margin dan page size pada dokumen kerja, mampu memahami membuat format untuk paragraf dan huruf, bullet and numbering, drop cap, dan kolom. Lumayan banyak nih ya materi hari ini. Oke, pengertiannya dulu, Microsoft Word itu adalah program aplikasi pengolah kata. Ya, jadi dalam paket Microsoft Office, Microsoft Word ini berfungsi untuk pengolahan kata. Fitur-fitur terbaru pada Microsoft Word ini bisa menyimpan file dalam bentuk PDF dan XPS dan beberapa keunggulan lainnya. Oke, sebelum mulai praktek ada beberapa hal yang harus dipahami mengenai antarmuka dari Microsoft Word. Oke, sebelum Ibu jelaskan, kita langsung ke nomor 2 ya, cara mengaktifkan Microsoft Word. Yang pertama melalui menu program. Menu program, kalian bisa klik tombol Windows. Ada tombol Windows? Ada. Kemudian di sebelah kiri, kanannya kalian scroll, ada aplikasi Office nggak? Nah, gini, berarti kalau pakai cara ini lebih susah, kalian bisa pakai cara yang B. Menggunakan ini, menu Run. Klik di text bar, tekan tombol Windows dan huruf R secara bersamaan. Sebentar Ibu sampai mahasiswa. Oke, sudah. Jadi ada dua cara untuk mengaktifkan Microsoft Word ya. Kemudian kalau sudah terbuka tampilannya, klik yang blank dokumen untuk membuat dokumen baru. Muncul ya. Oke. Nah, ini cara untuk mengaktifkan Microsoft Word. Sudah, Ibu balik ke nomor 1. Yang nomor 1 itu ada, yang paling atas ada namanya title bar. Ada judul. Title bar yang paling atas. Bagian yang paling atas ini adalah title bar. Yang ini, yang warna merah. Ada warna merah nggak? Yang paling atas bagian yang di blok warna merah ada? Dokumen 1 min Microsoft Word itu ya? Ini namanya title bar. Ini fungsinya untuk menunjukkan judul dari dokumen yang sedang kita buka. Terus selanjutnya, nomor 2 ada Quick Access Toolbar. Quick Access Toolbar yang mana? Iya, pojok kiri atas. Ada ya, di pojok kiri atas namanya Quick Access Toolbar. Sebelah ini, pojok kiri atas. Di sini ada banyak tombol, ada tombol untuk menyimpan data, save, kemudian tanda panah miring ke kiri ini namanya undo, ya, untuk membatalkan perintah.
Terus yang sebelah kanannya ada redo, ini untuk membatalkan perintah yang sudah dibatalkan, seperti itu. Kemudian ini ada tombol print preview untuk melihat dokumen sebelum dicetak, seperti itu. Ya. Kemudian ada menu bar dan ribbon dan toolbar. Menu bar tuh yang mana? Yang ini nih yang ada. File, home, insert, design, page layout, reference, mailings, review, dan view. Ini namanya menu bar. Kalau kita klik satu persatu, di bawah menu bar ada ribbonnya ya. Kalau kita klik home, di sini ada clipboard, ada font, ada paragraf, ada style. Kalau kita klik insert, ada table, pictures, online shape, dan lain-lain ya. Ini ada design, ada page layout, reference, dan lain-lain. Ini namanya menu bar. Terus ada status bar. Status bar ini posisinya ada yang paling bawah. Ada ya? Status bar ini bisa mengetahui jumlah halaman yang jumlah halaman pada dokumen yang kita buka, jumlah kata, dan lain-lain. Seperti itu. Kemudian ada lagi ruler. Ya, kalian rulernya udah tampil belum? Udah. Ruler itu penggaris ya, jarak. Kalau yang belum tampil, rulernya bisa ditampilkan di view, klik klik menu view, terus di checklist yang bagian ruler. Seperti ini ya. Nanti ini rulernya muncul. Ini untuk mengetahui margin, batas kiri dan batas kanan. Ya. Kemudian ada yang keenam, ada scroll bar. Scroll bar ini bisa muncul di bawah ataupun di samping, ini untuk men-scroll. Tapi kalau yang mouse-nya sudah menggunakan scroll, yang ini ada mouse-nya, ini bisa kita gunakan untuk men-scroll dokumen dari atas ke bawah. Tapi kalau tampilannya kita zoom, scroll bar-nya bisa kita gunakan untuk menggeser halaman dari kiri ke kanan, seperti itu. Sama aja. Oke, untuk tampilan Microsoft Word-nya ada yang ingin ditanyakan? Kira-kira apa ada yang belum paham fungsi-fungsinya? Wian, Naura, ataupun yang sedang online? Fadli? Raka, ada yang ingin ditanyakan? Enggak, Bu. Jelas. Jelas. Raka, posisinya sedang buka Microsoft Word atau tidak? Ya, lagi buka di laptop. Lagi buka di laptop ya? Iya. Fadli? Fadli dari tadi belum jawab ya? Fadli katanya masih di jalan ya tadi ya? Ya, tapi belum datang. Oke, bisa disimak ya Pak Raka ya? Ya, Bu. Oke, lanjut. Untuk menu-menunya, fungsinya untuk apa saja, tombol-tombol apa saja, ini kalian akan mengetahui fungsinya sambil praktek gitu ya. Lanjut ke ini sudah ya, membuat dan menyimpan dokumen kerja. Untuk membuat tadi sudah ya, ketika pertama kali kita membuka aplikasi Microsoft Word, langsung pilih blank dokumen untuk membuat dokumen baru. Atau seperti ini, Ibu contohkan. Ini kalau file, new, blank dokumen, ini digunakan untuk membuat dokumen baru. Kalau misalkan kita mau membuka file yang sudah kita pernah buat sebelumnya, kalian klik file, open, kemudian pilih lokasi penyimpanannya di mana. Misalkan Ibu klik yang komputer, pilih browse, kalian tinggal memilih lokasi penyimpanannya, nyimpen filenya ada di mana. Misalkan Ibu mau buka file yang disimpan di dokumen, misalkan di sini ada file apa saja. Misalkan ini ya, buku SPMI ITTS gabung, klik open. Seperti itu. Nah, ini bisa langsung digunakan untuk membuka dokumen yang sudah pernah dibuat sebelumnya. Kalau untuk menyimpan, kalian bisa klik file, kemudian save, dan save atau save as. Bedanya, ada yang tahu bedanya save sama save as? Nora? Permanen itu berarti selamanya kan? Save juga untuk permanen. Lihat. Safira, bedanya save dan save as apa?
Safira? Raka? Di sini ada dua fungsi yang bisa digunakan untuk menyimpan dokumen, ada save dan save as. Dua-duanya sama, fungsinya untuk menyimpan dokumen. Bedanya apa? Ketika kalian baru pertama kali membuka Microsoft Word, misalkan baru buka file yang pertama, kalian mau simpan, maka pilihnya tombol save. Ini tombol save ini digunakan untuk menyimpan pertama kali, gitu. Jadi kalian habis bikin file, kalian simpan, kliknya save. Atau kalian buka file lama, kalian melakukan perubahan, misalkan buku ini, Ibu tambahkan, ini buku 1, misalkan Ibu tambahkan jadi buku 2. Nah ini Ibu save lagi, seperti ini. Maka dokumennya akan tersimpan. Tapi kalau save as ini digunakan untuk menyimpan dokumen dengan nama yang berbeda ataupun lokasi penyimpanan yang berbeda. Itu bedanya save dan save as. Gitu. Posisinya kan tadi di dokumen gitu ya. Nah, Ibu mau simpan di gitu. Di sini. Save. Nah, itu fungsinya. Perbedaannya save dan save as. Ya. Kemudian yang untuk menutup dokumen kalian bisa langsung klik. Pastikan sebelum ditutup dokumen yang kalian kerjakan disimpan terlebih dahulu. Kalau mau cepatnya tinggal tekan tombol ini save atau pakai shortcut yang ada di keyboard tinggal tekan tombol Ctrl+S. Gitu ya. Ctrl+S untuk menyimpan dokumen. Kemudian di close ada tombol X di pojok kanan atas tinggal diklik. Itu. Menyimpan sudah. Nah, ini fungsi-fungsinya untuk mengatur halaman, ada margin. Ini fungsi-fungsinya bisa kalian baca di rumah ya. Ini akan kalian lebih pahami lagi ketika sambil praktek gitu. Nah, ini materinya sudah, kita langsung praktek aja ya. Raka bisa ikutin ya Raka ya. Modul prakteknya sudah Ya, Bu, dibuka. bisa. Ini ada modul praktikum. Di sini ya. Sebelum mengetik, kalian harus ini dulu mengatur dokumennya. File, new ya, belum dokumen. Ini kita close aja. Akhirnya terlihat ya. File new, kalian sebelum ngetik naskah yang ini kalian jangan di copy paste ya, ketik benar-benar diketik gitu ya. Jadi sebelum mengatur kalian atur dulu dokumennya. Kertas yang digunakan adalah A4. A4 itu yang ukurannya A4 ya. Kalau F4 lebih panjang dari A4. Cara mengaturnya kalau versi 13 kalian klik yang page layout. Ada page layout? Ada? Klik menu page layout, kemudian klik size. Klik size, sudah? Nah, pilihnya ukuran A4. Pilih ukuran A4. Setelah itu orientation-nya. Orientation itu apa? Orientation itu posisi kertas. Kalau yang potret berdiri ya. Kalau yang tidur itu landscape. Nah, di sini orientation kertasnya kalian pilih yang potret. Di sini klik orientation, kemudian pilih potret. Kemudian kita atur marginnya dulu. Margin itu apa? Margin itu batas kiri, batas kanan, batas atas, dan batas bawah. Ketika kalian nanti skripsi itu akan sangat berpengaruh ketika kalian mencetak skripsi. Skripsi itu kan dijilid ya, jilid tebal. Jadi posisi teksnya harus lebih menjorok ke sebelah kanan. Kita atur dulu marginnya, klik yang margin.
Kemudian pilih custom margin. Ada ya? Nah, di bagian margin ini ada 3 submenu, ada margin, paper, dan layout. Kalau paper ini digunakan untuk memilih kertas, karena tadi sudah kita atur kertasnya, jadi sudah tidak perlu diatur lagi. Layout juga sama, jadi kita hanya mengatur margin aja ya di sini ya. Di sini ada top itu batas atas, left batas kiri, bottom batas bawah, right batas kanan. Untuk topnya berapa nih? Berapa batas atasnya? Yang di modul? Batas atasnya yang di modul adalah 3 cm. Batas kirinya juga sama, 3 cm. Semuanya atas, bawah, kiri, kanan 3 cm. Kalau mau dicetak, kalian harus menambahkan bagian kirinya lebih besar dibandingkan bagian kanan ya, karena nanti dicetak. Tapi kalau nggak dicetak, disamain aja biar posisinya seimbang. Udah? Nah, ini untuk pengaturan kertasnya. Sudah ya? Kalau sudah, ditekan tombol OK. Oke. Sekarang setelah kita mengatur halaman kertas, kita atur untuk font. Font itu berfungsi untuk mengatur jenis huruf yang digunakan dan ukurannya berapa. Untuk mengatur huruf, kita klik menu Home. Ada di Home? Ada ya? Kemudian di bagian font, di sebelah sini, kalian harus menggunakan huruf apa? Huruf yang digunakan di modul huruf apa? Arial. Arial ya? Diklik tanda panahnya, pilih yang Arial. Arial aja. Size. Size itu ukuran huruf, font size. Font size-nya berapa? 12. Kemudian perataannya. Perataannya itu adalah posisi teksnya. Kan teks itu ada rata kiri, rata kanan, rata tengah, dan rata kiri kanan. Jadi tulisannya akan lebih rapih ke sebelah mana. Nah, untuk teks yang akan kalian ketik, teksnya rapih, kiri kanannya rapih gitu. Jadi pilihnya yang ini, justify. Jadi nanti teks yang kalian ketik posisinya rapi, sebelah kirinya rapi, sebelah kanan juga rapi. Justify yang ini ya, yang paling kanan. Sudah? Baik, kalau sudah kalian langsung ketik teksnya yang tertera di modul. Seperti ini ya, ini ada 1, 2, 3, 4 paragraf. Silahkan diketik. Ketik dulu ya. Ngetiknya 10 jari ya. 10 jari berarti fungsi jarinya dari jempol, telunjuk, jari tengah, kelingking, dan jari manis harus punya peran masing-masing. Kayak kelingking tuh kalau di ilmu pengetikan ya harus kelingking digunakan untuk mengetik huruf apa? Ki A Z. Jari manis W S X sesuai dengan keyboardnya. Spasi itu ditekan pakai tombol jempol gitu ya. Jangan ngetik 11 jari. 11 jari tuh begini, pakai 2 telunjuk. Gitu. Oke, silahkan diketik dulu ya, Wian sama Naura yang hadir di lab hari ini. Raka juga ya, diketik ya Raka. Nanti Ya, Bu. nanti Ibu mau lihat hasil ketikan Raka. Nanti ditampilkan ya Raka. Oke, baik, Bu. Oke, silahkan. Berapa menit? 10 menit cukup? 15 menit cukup? 10 menit lah ya. Oke, silahkan. Tapi Fadli tadi kalau nggak salah udah di kampus deh. Tapi kok nggak kesini ya? Tadi Ibu lihat dia masuk sini. Nyasar kali ya, nyari kelas. Umumin aja di grup Fadli di kelas 2 gitu. Oh, baru ketemu. Baru masuk Senin ya? Iya, Mbak, masuk Senin. Tapi pas Senin itu saya Iya ya. Iya, nggak apa-apa nanti Ibu yang chat. Langsung ketik lagi ya.
Ini nomor kamu, Naura. Iya, Bu. Oke, Ibu save ya, Naura ya. Kalau ada yang bertanya kan tanya aja ya, nanti Ibu pesan. Kalau misalkan udah saya ini di share-nya ke Zoom atau email. Folder di e-learning. Oke, sudah Ibu buatkan folder tugas di pertemuan 1. Jadi kalau yang sudah selesai mengetik nanti filenya di-upload ke e-learning. Ini Ibu kasih batas waktu sampai tanggal 13 Oktober ya. Jadi yang belum bisa mengerjakan hari ini bisa mengerjakan sampai tanggal 13 Oktober jam 12 malam. Oh gitu. Bentar. Aja kali ya? Oh, Google ya? Bisa buka WhatsApp kan di sini. Berarti kalian belum pernah buka itu nih ya?
Gitu. Oke, Ibu share di sini. Bisa. Nanti yang diupload file Word-nya ya, bukan PDF. Nora rumahnya di mana tadi? Lupa. Oh iya, seperti ini. Fadli, di mana nih Fadli? Udah sampai kampus belum? Masih di jalan ya. Baik. Berarti yang tadi Ibu lihat di kampus bukan kamu ya? Salah orang. Nih, Ibu tampilkan slide materinya. Bisa di tik. Biar sakitnya semakin lancar ya. Jadi benar-benar ketik sendiri biar nggak kualitas. Jadi
Kalian masih ada kelas sampai sore? Enggak. Ini terakhir 12 seminar di sini. Oh. Semua mahasiswa baru ya?
Raka sudah selesai, Raka? Ngetiknya? Udah Bu, Udah? udah. Oke, Ibu mau lihat boleh? Boleh. Saya share screen ya Bu. Iya. Sebentar. Jangan dikirim dulu, belum selesai. Belum kita edit. Oke, udah selesai Raka ya? Ya Bu, udah. Oke, terima kasih Raka. Bu. Jangan di-save dulu. Ini kalau dokumennya udah selesai diketik, ada beberapa yang harus kita edit seperti halaman yang ketiga. Boleh di-close dulu Raka ya? Oke, sebentar. Bu, izin kamar mandi sebentar ya Bu. Oke, silakan. Sudah? Nora, sudah? Bian? Udah. Oke. Raka sudah kembali dari kamar mandi belum? Raka? Belum ya? Oke, Raka nanti bisa menyusul setelah diketik semuanya ke 4 paragraf. Ada beberapa hafal yang harus kita edit ya. Kalau kalian lihat di halaman 3 dari modul praktikum, untuk paragraf pertama, paragraf kedua, ketiga, dan keempat, itu kalimat pertamanya agak sedikit menjorok ke dalam ya? Iya nggak? Dari kata penyebaran, media, maraknya, dan Norman. Itu posisinya agak menjorok sedikit ke dalam kan ya? Iya nggak? Nah, caranya gimana? Kalian letakkan kursornya ke belakang huruf P. Di P penyebaran. Ada? Ada. Nah, supaya posisinya menjorok ke dalam, kalian tekan tombol Tab di keyboard. 1 kali. Seperti ini. Bisa?
Pakai tombol tab. Berarti lakukan hal yang sama di paragraf kedua, ketiga, dan keempat. Seperti itu. Sudah? Udah ya. Terus di paragraf pertama ada kata yang di bahasa Inggris nggak? Nggak ada ya? Ya ada, baik. Di paragraf kedua ada kata singkatan, ada kata LAN. Ada, LAN itu kan kepanjangan dari Local Area Network, jaringan berbasis lokal. Nah, kata LAN ini kalian blok seperti ini pakai mouse, kemudian dicetak tebal. Dicetak tebal itu menggunakan ini adanya di menu home di bagian font yang simbolnya huruf B, bold. Fungsinya untuk mencetak teks tebal. Seperti ini sudah? Kemudian di paragraf ketiga ada kata virus dan spyware, ada ya? Nah, kalau kata yang bahasa Inggris yang dibahasa Indonesia kan itu harus dicetak miring. Di sini dicontoh dicetak miring dan digaris bawahi ya. Sama. Jadi ketiga simbol ini BIU, B ini bold, I ini italic, U ini underline. Italic ini fungsinya untuk memiringkan huruf, kalau U ini untuk menggarisbawahi huruf. Jadi di blok virus and spyware, virus dan spyware-nya, kemudian diklik simbol I, italic, dan U, underline. Gitu. Ada lagi nggak kira-kira bahasa Inggris yang dibahasa Indonesia kan di paragraf ini? Di paragraf ke-1 tidak ada ya. Paragraf kedua juga tidak ada. Paragraf ketiga nggak ada ya? Habis? Apa masih ada? Virus kontrolnya hanya di ini ya? Di bold. Virus kontrol di bold. Betul. My heart sama seperti virus. Gak usah ya. My heart ini perlu nggak? Yang ada kata my heart ya? My heart-nya di ini deh, di garis miring aja. Kemudian ada kata file sharing ya. Ada kata file sharing ini kan bahasa Inggris dicetak miring juga. File sharing. Udah. Posisinya udah sama persis seperti yang dicontohkan di modul ya. Nah, kemudian setelah ketikannya rapi, kita perlu mengatur paragrafnya. Paragraf itu jarak dari posisi teks yang atas ke yang bawah. Kita blok semua teksnya dari atas sampai bawah seperti ini. Kita blok. Kemudian di bagian paragraf, ada paragraf. Bagian paragraf kan tadi kita hanya mengatur perataan teks ya, rata kiri dan kanan. Kita pakainya justify. Nah, digeser ke sebelahnya ada spasi, space. Ada nggak? Spacing. Diklik. Pilihnya yang 1,5. Biar ada jarak. Biasanya ini diperlukan di saat skripsi nanti kalian. Jarak teks baris yang di atas dan di bawahnya. Kasih 1,5. Terus ini kalau ada remove space, di remove aja. Seperti ini. Pilihnya 1,5 ya. Line spacing itu yang jarak dari atas sini ke bawah sini jaraknya 1,5. Jadi lebih rapi seperti ini. Bisa? Sudah. Oke, udah disimpan. Nama filenya
nama kalian ada NIM nggak? Kalian udah punya NIM? Berarti format namanya NIM spasi nama spasi ya udah NIM nama aja spasi praktikum 1 gitu ya. Raka? Iya Bu. Tadi untuk editingnya sudah Raka, jadi Udah. tadi ada editing. Ya. Di awal paragraf teksnya agak menjorok ke dalam pakai tombol tab. Paragraf kedua juga sama, ketiga sama, keempat sama. Kata LAN dan virus control dicetak tebal. Kata virus dan spyware dicetak miring dan garis bawah. Oke. Kata my heart dan file sharing dicetak miring. Yo. Terus di blok semuanya dikasih spasi 1,5. Terus spasi-spasi tambahannya di remove aja kalau ada. Oke. Oke, kalau sudah filenya disimpan, file save, simpan di kalian bikin folder baru aja ya. Kalau yang praktek di sini bikin folder baru di new volume F. Ada nggak new volume F? Di new volume F kalian bikin folder, new folder di sini. Bikin folder kalian, NIM-nya berapa? Misalkan NIM-nya berapa, Wian? 100122 0014 spasi Wian, misalkan seperti ini, folder, enter, buka. Nah ini namanya tadi apa? 1122 ya Wian? 100122 0014 spasi Wian, misalkan terus praktikum 1 gitu. Kalau udah memilih tempat penyimpanannya di mana, diusahakan simpan di hard disk ya, di new volume F. Kalau yang di rumah di laptop, di folder yang kalian ingat nyimpannya di mana. Terus namanya ini, namanya NIM spasi nama masing-masing spasi praktikum 1, tipenya Word ya, Word dokumen, kemudian klik tombol save. Nah ini hasil filenya kalian upload di e-learning ya, maka e-learning di sini Ibu sudah sediakan foldernya, aplikasi komputer di pertemuan 1 6 Oktober 2022. Di sini ada folder tugas namanya upload tugas praktikum pertemuan 1. Tinggal di-upload aja. Di-upload ke e-learning ya. Oke, karena hari ini waktunya tinggal 10 menit lagi di pertemuan kedua, yaitu minggu depan, kita akan belajar membuat kalimat menggunakan bullets and numbering, drop cap, dan kolom. Ya.
Jadi diusahakan minggu depan hadir kembali untuk praktek langsung ya. Sudah hujan ya di sini ya? Udah hampir mau hujan, iya. Baik, sudah dikirim, sudah diupload ke Learning? Bian, sudah upload? Belum. Oke. Apa yang e-learningnya belum ya? Kalian kalau nggak ke ini aja dulu, simpan ke WA dulu. Nanti kalau udah bisa baru diupload. Kalau Wian udah bisa e-learningnya ya? Raka udah bisa akses e-learning ya, Raka? Udah Bu, ini mau upload Bu. Heeh. Nanti ke ADM aja, Nora. Ke ADM tanya, kok saya nggak bisa login ke e-learning ya. Oke, tugas untuk upload tugas praktek hari ini Ibu tunggu sampai tanggal 13 Oktober 2022 jam 12 malam ya.